Hello, Assalamualaikum. How are you students? I hope you all are always in God protection. And today, Ibu akan menjelaskan tentang cause and effect. I'm gonna explain about cause and effect. Ini insya Allah bermanfaat banget materi ini nanti ketika kalian membuat kalimat, menggabungkan satu kalimat yang lain dengan yang lainnya, dan kalian akan bisa lebih kritis dalam membuat kalimat. Jadi kalimat itu nggak hanya terdiri atas satu kalimat, tapi juga ada satu kalimat dan kalimat yang lainnya bisa digabungkan sehingga dia akan menjadi satu kalimat. Jadi kalimatnya itu bisa kompleks seperti itu ya. Kita pelajari di selanjutnya, oke? Let's check it out. Hello, Assalamualaikum. How are you students? I hope you all are always in God protection. And today, Ibu akan menjelaskan tentang cause and effect. I'm gonna explain about cause and effect. Ini insya Allah bermanfaat banget materi ini nanti ketika kalian membuat kalimat, menggabungkan satu kalimat yang lain dengan yang lainnya, dan kalian akan bisa lebih kritis dalam membuat kalimat. Jadi kalimat itu nggak hanya terdiri atas satu kalimat, tapi juga ada satu kalimat dan kalimat yang lainnya bisa digabungkan sehingga dia akan menjadi satu kalimat. Jadi kalimatnya itu bisa kompleks seperti itu ya. Kita pelajari di selanjutnya, oke? Let's check it out. Nah, sekarang kita warm up dulu sebentar. Match the ice cream with the cone in order to make a relationship of cause and effect. Pasangkan antara ice cream, nih digambar nih yang di atas ini ice creamnya, dengan cone-nya yang ada di bawah. Kalimat yang ada di ice cream dan kalimat yang ada di cone, supaya dia bisa menjadi satu kalimat. Tentunya dibutuhkan conjunction kan, atau kata hubung, atau signal words, kata yang nantinya akan menggabungkan dua kalimat tersebut. Contoh, gambar yang pertama. Robbie was not feeling well. Robbie sedang gak enak badan. He went to the doctor. Dia pergi ke dokter. Nah, gimana nih cara menggabungkan dua kalimat ini menggunakan signal words, cause, or effect? Nah, kita bisa gabungkan. Mungkin yang paling familiar itu Robbie sedang tidak enak badan, sehingga dia pergi ke dokter. Kan itu sudah menunjukkan sebab akibat, yaitu menggunakan. Nah, sebab dan akibatnya itu menggunakan kata so, for example ya. Kita ambil yang paling familiar, conjunction-nya. Nanti kita di selanjutnya Ibu akan beritahukan conjunction yang lain atau signal words yang lain yang bisa digunakan ketika membuat kalimat cause and effect. Jadi kalau kita gabungkan, Robbie was not feeling well, so he went to the doctor. Robbie sedang merasa tidak enak badan, sehingga dia pergi ke dokter. Yang ekstrim selanjutnya, Jimmy didn't listen to the teacher, so he didn't know what to do. Jimmy tidak mendengarkan gurunya, sehingga dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Next, ice cream. Students got lots of experiences, so they felt happy after professional placement. Para siswa mendapatkan banyak pengalaman, sehingga mereka merasa bahagia setelah PKL. Contoh ya, yang masih terbaru kelas 2 kan baru PKL. Oke, sekarang kita belajar bedakan dulu dari dalam satu kalimat itu which one is cause and which one is effect. Cause itu adalah the reason or motive for an action. Alasan atau sebab tentang suatu kejadian. Akan terjadinya sesuatu. Or why something happens. Atau kenapa sesuatu itu terjadi. And it happened first. Dia akan terjadi lebih dulu. Dia di sini maksudnya kalimat yang menyatakan sebab itu akan terjadi lebih dulu. Nah, sekarang effect. Effect itu adalah result or conclusion of an action. Hasil atau kesimpulan dari suatu tindakan. What happened? Apa yang akan terjadi dari suatu sebab. Or happens due to a cause. Sesuatu yang akan terjadi berdasarkan sebab.
Contoh kalimatnya, it rain. Karena hujan. I got wet. Saya kebasahan. Jadi it rain itu cause and I got wet itu. Oke, lebih lanjut lagi nih, lihat. A lead to B. Cause lead to effect. To find a cause, untuk kamu tahu itu sebab, maka kamu bisa menanyakannya, why did this happen? Kenapa hal ini terjadi? To find an effect, you can ask what happened. Untuk bisa menemukan itu akibat, maka kamu bisa menanyakan apa yang terjadi. Contohnya, it rain, hujan, so I got wet. Jadi saya kebasahan. Jadi it rain itu dia akan menjadi sebab, dan I got wet dia akan menjadi akibat. Adapun signal lainnya selain so, ada dua jenis nih, nanti tergantung kalimat yang akan kalian buat. Apakah akan menonjolkan cause-nya atau effect-nya. Kalau mau menonjolkan cause-nya, kamu bisa menggunakan signal words yang berwarna ungu. Kalau mau yang effect, kamu bisa menggunakan signal word yang di sebelah kanan, yang berwarna. Oke, signal words yang menunjukkan cause atau karena. Ada because, the reason for, on account of, bring about, give rise to, created by, contributed to, led to, due to, for this reason, and unless. Nah, sebenarnya secara satu persatu sih artinya akan sedikit berbeda. Hanya saja karena ini kita materi sedang cause and effect, kita buat mudah saja. Kita buat semua artinya adalah karena. Nah, untuk yang di sebelah kanan yang berwarna pink, kita buat artinya semuanya akibatnya. Walaupun kalau kita artikan satu persatu mungkin akan sedikit berbeda. Contohnya, as a result, sebagai hasilnya. Then, kemudian, hence, oleh sebab itu, maka kita buat mudah saja artinya akibatnya. Dan selanjutnya bisa kalian lanjutkan. Ada so, consequently, and etc. Oke, remember, dari penjelasan yang barusan Ibu sampaikan, ada beberapa yang benar-benar harus kalian ingat. Jadi yang pertama adalah the cause itu happen first. Ask yourself, what had to happen first? Jadi cause itu dia itu akan terjadi lebih dulu, nanti setelah ada cause dia akan ada effect. Makanya effect di sini artinya second. Tapi bukan berarti cause itu selalu ada di awal kalimat, baru second itu kalimat selanjutnya. Dia bisa dibolak-balik. Nanti Ibu ajarkan gimana cara menggeser dari yang cause ada di awal kalimat menjadi di akhir, dan effect bisa jadi di awal kalimat, bisa jadi di kalimat yang kedua. Kemudian C juga bisa before E. C di sini maksudnya cause itu bisa berada sebelum effect, barusan disampaikan. Dan look for clue words. Tadi clue words-nya selain yang tadi Ibu sebutkan, ada juga beberapa yang lain. Contoh because, as, since, dan lain-lain. Oke, perhatikan nih, example sentences. Ini contoh kalimatnya. Di sebelah kiri ini kalimat utuh, nanti di sebelah kanan kalian akan mulai bisa membedakan which one is cause and effect relationship. Mana yang cause dan mana yang effect. Oke, kalimat yang pertama, Sumatran tigers are almost extinct because people killed too many of them. Nah, dari kalimat ini kita tahu bahwa harimau Sumatera hampir punah karena orang-orang membunuh mereka. Maka cause-nya adalah people killed too many of them. Orang-orang banyak membunuh them di sini harimau. Efeknya Sumatran tigers are almost extinct. Harimau Sumatera hampir punah. Kemudian kalimat selanjutnya, because there is a massive forest burning, a lot of animals lost their habitat. Karena ada banyaknya kebakaran hutan secara besar-besaran, maka banyak binatang kehilangan habitatnya. Berarti cause-nya adalah massive forest burning, kebakaran hutan secara luas, maka efeknya a lot of animals lost their habitat. Banyak binatang yang kehilangan habitatnya. Coba kalau di kalimat yang kedua, yang mana yang menunjukkan signal words? Adalah kata because. Kalau kalimat pertama tadi apa? Kalimat pertama juga because. Nah, untuk yang ketiga, since they are in love, they forgive each other's mistake. Cause-nya they are in love.
Sebabnya mereka saling mencintai. Efeknya, they forgive each other mistakes. Mereka akan saling memaafkan kesalahan satu sama lain. Signal words-nya adalah since. Dan kalimat selanjutnya, as early men learn to grow food, their life become easier. Orang dulu belajar menumbuhkan tanaman sehingga mereka hidup lebih. As early men learn to grow food, their lives become easier. Quotes-nya, early men learn to grow food. Orang dulu itu belajar cara menumbuhkan makanan. Maka efeknya kehidupan mereka menjadi lebih mudah. Nah, kalau untuk yang kalimat keempat, signal word-nya adalah as. Nah, semua contoh ini Ibu baru memberikan contoh kalimat cause and effect relationship menggunakan signal word cause karena ada because, since, and as. Nanti sebenarnya kalian juga bisa menggabungkan kalimat ini dengan menggunakan signal words yang effect. Contoh, Sumatran tigers, tadi kan harimau Sumatera hampir punah orang-orang membunuh mereka. Kita bisa nih simpan di depan. Orang-orang membunuh harimau Sumatera, berarti people killed too many Sumatran tigers. Kita tambahin akibat. So, Sumatran tigers are almost. Nah, tapi ini ada yang harus kalian perhatikan terkait dengan penggunaan untuk yang A, due to, because of, and thanks to, dan penggunaan because, since, and as for. Nah, ini semuanya itu artinya karena. Jadi semua conjunction ini, semua signal words ini artinya karena. Hanya ada sedikit perbedaan cara penggabungan kalimat. Contohnya, kalau yang menggunakan due to, because of, and thanks to, ini artinya karena, maka dia harus ditambahin noun. Contohnya, tadi, I got wet due to rain. Rain itu kan benda, jadi bisa pakai due to, because of, and thanks to. Tapi kalau because aja, atau since aja, atau as for, maka dia harus menjadi kalimat. Jadi harus ditambah subject and verb. Contoh, I got wet because it is raining. I got wet because it was raining. Jadi menjadi kalimat. Nah, ini contoh kalimat lainnya yang menggunakan due to, because of, and thanks to, yang diikuti oleh benda. Due to her hard work and intelligence, karena kerja keras dan kecerdasannya, we won trophy. Kita memenangkan trofi. Ini sesudah due to, ini adalah noun atau disebut noun phrase. Jadi bukan kalimat. Karena ini tidak ada kalimat kan, due to her hard work and intelligence. Ini kan hanya kata benda kan, kerja keras dan kecerdasannya. Begitupun nih, because of your help, karena bantuanmu, itu kan benda. I can visit Borobudur Temple. Saya bisa mengunjungi Candi Borobudur. Thanks to Siti and John's planning, the event went well. Karena rencana Siti dan Johnny, eventnya berjalan baik. Nah, kalau untuk yang because, since, nah, untuk yang artinya karena, because, since, and, yang diikuti oleh subject plus verb, contoh kalimatnya, because I haven't bought a mobile data package, I couldn't make a video call. Karena saya belum beli paket data, saya nggak bisa video call. I haven't bought, ini adalah subject dan verb. I sebagai subject, have not bought, dia sebagai verb. Maka dia because aja, gak because of. Begitupun kalimat selanjutnya. Since my mother didn't allow me to watch TV, I stayed at my room. Karena ibu saya tidak mengizinkan saya nonton TV, saya di rumah saya di kamar aja. My mother didn't allow. My mother sebagai subjek, didn't allow sebagai verb. Berarti dia bisa pakai since. Dan as the final exam will start next week, we must study more seriously. The final exam subject will start verb, maka dia bisa menggunakan. Nah, ini ada contoh dialog yang masih rumpang. Masih ada tiga dialog kosong yang harus kalian isi. Nah, yang harus kalian isi, kamu cuma perlu memilih, ada di teks atas ya, di kotak yang berwarna coklat. Kamu pilih, kira-kira yang harus dilengkapi itu nomor 1, 2, atau 3, atau 4. Salah satunya pasti ada yang tidak sesuai dengan dialog tersebut. Nah, ini untuk kalian kerjakan saja ya.
Jadi dilengkapi dengan kalimat yang ada di antara 1, 2, 3, atau 4. Karena ini yang kosongnya 3, berarti kalian cari 3 jawaban yang benar berdasarkan dialog tersebut. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya atau kita bahas di komentar di bawah. Oke? Begitupun untuk activity 1. Activity 1 kalian jawab soal tersebut berdasarkan dialog sebelumnya. Kalian cari tahu where does the dialogue take place, who are the speaker, what is dialogue about, write for statement expressing cause and effect, and what can you learn from Bayu's attitude, what can you learn from Rahayu's attitude. Silakan kalian kerjakan berdasarkan dialog sebelumnya. Thank you. Semoga sedikit video yang Ibu sampaikan hari ini penjelasannya bisa membantu proses belajar kalian ya. Adapun sumber yang Ibu gunakan adalah Grace and Sudarwati untuk judul bukunya Pathway to English untuk SMA kelas 10 dan buku siswa bahasa Inggris untuk SMA, MA, SMK, MAK kelas 10 edisi revisi Jakarta yang diterbitkan oleh Kemendikbud. Oh iya, untuk buku paketnya untuk sumber dan ini teks yang Ibu gunakan itu ada di buku paket kalian, tapi Ibu lupa halamannya. Kalau tidak salah sekitar halaman 74 sampai 76. Silakan dicari, dikerjakan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.